Perbandingan trigonometri sudut-sudut yang berelasi. Untuk sudut yang berelasi, yang pertama pada kuadran pertama. Pada kuadran yang pertama gunakan sudut 90 kuadrat min alfa kuadrat. Untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi berikut. Terdapat sebuah segitiga pada awalnya pada kuadran yang pertama, yaitu segitiga XOP. Kemudian dari segitiga XOP ini dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y, maka diperoleh segitiga YOP aksen. Dengan demikian diperoleh bahwa X aksen sama dengan Y aksen sama dengan X, R aksen sama dengan R. Dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku diperoleh bahwa sin 90 min alfa itu sama dengan Y aksen per R aksen, yaitu sama dengan X per R. X per R sama dengan cos alfa. Selanjutnya cos 90 derajat min alfa sama dengan X aksen per R aksen, di mana X aksennya sama dengan Y, diperoleh Y per R sama dengan sama dengan sin alfa. Kemudian untuk tangen 90 derajat min alfa itu sama dengan Y aksen per X aksen, di mana Y aksen sama dengan X aksen sama dengan Y, maka diperoleh kotangen alfa. Jadi sin 90 min alfa sama dengan cos alfa, cos 90 min alfa sama dengan sin alfa, tangen 90 min alfa sama dengan kotangen alfa. Sehingga dari sini diperoleh untuk sudut yang berelasi pada kuadran pertama untuk sudut istimewa dimulai dari sin 30. Sin 30 itu sama dengan sin 90 dikurang alfa. Alfanya adalah 60. Jadi sin 90 min 60. Alfanya 60, maka diperoleh cos 60. Cos 60 sama dengan setengah. Selanjutnya cos 30. Cos 30 sama dengan cos 90 dikurang 60. Alfanya adalah 60, maka sama dengan sin 60 sama dengan setengah akar 3. Kemudian tangen 30 derajat sama dengan tangen 90 dikurang 60 derajat sama dengan kotangen 60 derajat. Alfanya adalah 60, maka diperoleh akar 3. Selanjutnya untuk sudut yang berelasi pada kuadran pertama untuk 45 derajat, yaitu sin 45 sama dengan sin 45 90 dikurang 45, yaitu sama dengan sin alfa, yaitu alfanya adalah 45. Jadi sin 90 min alfa sama dengan cos alfa, jadi maka diperoleh jadi cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Kemudian cos 45 derajat itu sama dengan cos 90 dikurang 45, di mana pada kuadran yang kedua itu adalah yang berelasi pada kuadran kedua untuk cos itu adalah cos 90 min alfa sama dengan sin alfa, maka 9 sin 45. Selanjutnya tangen 45 sama dengan tangen 90 min alfa, maka sama dengan kotangen 45 sama dengan 1. Selanjutnya untuk sudut 60 derajat dimulai dari sin 60. Sin 60 sama dengan sin 90 dikurang 30, maka alfanya adalah 30, maka sama dengan cos 30 sama dengan setengah akar 3. Untuk cos 60 itu sama dengan cos 60 adalah cos 90 dikurang 30, maka akan sama dengan sin 30 derajat sama dengan setengah. Kemudian tangen 60 itu sama dengan tangen 90 min 30, yaitu tangen 90 min alfa, maka alfanya 30, maka kotangen 30 derajat mana setengah akar 3. Demikian untuk sudut yang berelasi pada kuadran pertama untuk sudut istimewa, yaitu 30 derajat, 45 derajat dan 60 derajat. Selanjutnya untuk sudut yang berelasi pada kuadran yang kedua, yaitu kita gunakan 180 derajat min alfa derajat. Ada cara lain, yaitu dengan menggunakan 90 derajat plus alfa derajat. Tapi pada video ini yang disajikan adalah 180 derajat min alfa derajat. Maka diperoleh terdapat sebuah segitiga siku-siku pada awalnya di kuadran pertama, yaitu AOB dicerminkan terhadap garis Y positif, maka diperoleh segitiga A aksen OB aksen. Dengan diperoleh bahwa
negatif X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan Y, R aksen sama dengan R. Sehingga dari sini diperoleh sin 180 min alfa itu sama dengan Y per R, Y aksen per R aksen sama dengan sin alfa. Cos 180 min alfa sama dengan negatif X aksen per R aksen sama dengan negatif cos alfa. Kita ingat bahwa pada kuadran yang kedua cos itu bernilai negatif, maka diperoleh cos 180 min alfa sama dengan negatif cos alfa. Tangen 180 min alfa sama dengan Y aksen per negatif X sama dengan negatif tangen alfa. Nah juga pada kuadran kedua bahwa tangen juga bernilai negatif. Dan pada kuadran yang pertama yang positif adalah sin dan kebalikannya. Dengan demikian diperoleh sin 120 sama dengan sin 180 min 60 sama dengan sin 60 sama dengan setengah akar 3. Cos 120 sama dengan cos 180 min 60 sama dengan negatif cos 60 sama dengan negatif setengah. Tangen 120 sama dengan tangen 180 dikurang 60 sama dengan negatif tangen 60 derajat sama dengan akar 3. Ini mohon maaf, ini negatif akar 3. Jadi tangen 120 derajat sama dengan tangen 180 min 60 derajat sama negatif tangen 60. Negatif tangen 60 sama dengan negatif akar 3. Mohon maaf, di sini tertulis akar 3, tetapi yang benar adalah negatif akar 3. Selanjutnya sin 135 yaitu sama dengan sin 180 dikurang 45 sama dengan sin 45 derajat setengah akar 2. Kemudian cos 135 sama dengan cos 180 dikurang 45 sama dengan negatif cos 45 sama dengan negatif setengah akar 2. Gitu juga untuk tangan 135 sama dengan tangan 180 dikurang 45 sama dengan negatif tangan 45 sama dengan negatif 1. Selanjutnya sinus 150 kemudian sinus 180 dikurang 30 sama dengan sin 30 sama dengan setengah. Kemudian cos 150 sama dengan cos 180 dikurang 30 sama dengan negatif cos 30 sama dengan negatif setengah akar 3. Itu juga untuk tangan 150 sama dengan tangan 180 dikurang 30 kemudian negatif tangan 30 sama dengan negatif setengah akar 3. Demikian sudut yang berelasi pada kuadran kedua, yaitu kita gunakan 180 derajat dikurang alfa derajat. Selanjutnya pada kuadran yang ketiga kita gunakan 180 derajat plus alfa derajat. Lalu juga bisa menggunakan 270 min alfa, tapi kita gunakan yang paling mudah untuk menghafalnya adalah 180 derajat plus alfa derajat. Mula-mula ada sebuah segitiga siku-siku, kemudian diputar 180 derajat, maka diperoleh gambar yang tampak pada video ini atau pada gambar ini. Sehingga dari sini diperoleh, dari gambar ini diperoleh bahwa untuk negatif X aksen sama dengan X, kemudian negatif Y aksen sama dengan Y, kemudian R aksen sama dengan R. Dan diperoleh bahwa untuk sin 180 plus alfa sama dengan negatif Y per R aksen sama dengan negatif sin alfa. Kemudian cos 180 plus alfa sama negatif Y aksen per R sama dengan negatif cos alfa. Kemudian tangen 180 plus alfa itu sama dengan negatif Y per negatif X sama dengan tangen alfa. Ingat pada kuadran yang ketiga adalah hanya tangen dan kebalikannya yang bernilai positif, maka yang lain bernilai negatif. Dari rumus yang ada ini diperoleh bahwa untuk sudut istimewa pada kuadran yang ketiga kita mulai dari sin 210 itu sama dengan sin 180 plus 30 sama dengan negatif sin 30 derajat sama dengan negatif setengah. Kemudian cos 210 sama dengan cos 180 ditambah 30 itu sama dengan negatif cos 30 sama dengan negatif setengah akar 3. Kemudian tangan 210 itu sebenarnya tangan 180 plus 30 sama dengan tangan 30 kuadrat sama dengan negatif sama dengan sepertiga akar 3. Ingat pada kuadran ketiga tadi bahwa tangan bernilai positif, maka tangan 210 sama dengan sepertiga akar 3, cos 210 sama dengan negatif setengah akar 3, sin 210 sama dengan negatif setengah. Selanjutnya untuk 225 derajat kita mulai dari sin 225 yaitu sin 180 tambah 45 sama negatif sin 45 derajat sama dengan negatif setengah akar 2.
Kemudian cos 225 derajat sama dengan cos 180 tambah 45 derajat sama dengan negatif cos 45 sama dengan negatif setengah akar 2. Misalnya tangan 225 sama dengan tangan 180 tambah 45 sama dengan tangan 45 derajat sama dengan 1. Jadi tangan bernilai positif pada kuadran ketiga. Selanjutnya sudut 140 yaitu sin 180 tambah 60 sama negatif sin 60 derajat sama dengan negatif setengah akar 3. Cos 240 derajat sebenarnya cos 180 ditambah 60 derajat dengan negatif cos 60 derajat sama dengan negatif setengah. Kemudian cos tangan 240, mohon maaf tangan 240 dan tangan 180 tambah 60 derajat sebenarnya tangan 60 derajat sama dengan akar 3. Selanjutnya sudut yang berelasi pada kuadran keempat kita gunakan 360 derajat min alfa derajat, walaupun dengan cara lain bisa kita gunakan 270 derajat plus alfa derajat, tetapi yang paling mudah untuk mudah diingat gunakan 360 derajat min alfa derajat. Selanjutnya kita perhatikan pada sebuah ilustrasi berikut, yaitu mula-mula sebuah segitiga siku-siku yaitu segitiga XOD kemudian dicerminkan terhadap sumbu X positif sehingga diperoleh segitiga XOD aksen. Nah, dari sini diperoleh bahwa untuk X itu sama dengan X, kemudian untuk negatif Y aksen itu sama dengan Y, dan R aksen sama dengan R. Sehingga untuk sin 360 min alfa, sin 360 min alfa yaitu negatif Y per R aksen. Negatif per aksen itu sama dengan negatif sin alfa. Kemudian cos 360 min alfa itu sama dengan X per R aksen yaitu cos alfa. Tangan 360 min alfa itu sama dengan negatif Y aksen per X aksen itu sama dengan negatif tangan alfa. Kita ingat bahwa pada kuadran keempat yang bernilai negatif itu adalah kecuali cos. Jadi cos pada kuadran keempat itu bernilai positif dan kebalikan dari cos yaitu sekan. Jadi selainnya bernilai negatif. Untuk memahaminya kita mulai dari sudut berelasi pada kuadran keempat, yaitu sudut istimewanya adalah sin 300 derajat itu sama dengan sin 360 dikurang 60 sesuai dengan kaidah yang ada di atasnya, maka sama dengan negatif sin 60 sama dengan negatif setengah akar 3. Cos 300 sama dengan cos 360 dikurang 60 yaitu sama dengan cos 60 derajat sama dengan setengah. Kemudian tangan 300 sama dengan tangan 360 dikurang 60 derajat sama dengan negatif tangan 60 yaitu negatif akar 3. Jadi ingat untuk sin 315 sama sin 360 dikurang 45 sama dengan negatif sin 45 sama dengan negatif setengah akar 2. Cos 315 sama dengan cos 360 dikurang 45 sama dengan cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Kemudian tangan 315 sama dengan tangan 360 dikurang 45 sama dengan mohon maaf ini sama dengan negatif tangan 45. Jadi tangan 315 itu sama dengan negatif tangan 45 derajat sama dengan negatif 1. Kemudian sin 330 sama dengan sin 330 dikurang 30 derajat sama dengan negatif sin 30 sama dengan negatif setengah. Kemudian cos 330 sama dengan cos 360 dikurang 30 sama dengan cos 30 sama dengan setengah akar 3. Tangan 330 sama dengan tangan 360 dikurang 30 derajat sama dengan negatif tangan 30 sama dengan negatif sepertiga akar 3. Jadi pada kuadran yang keempat sekali lagi yang bernilai positif adalah cos dan kebalikannya, maka diperoleh nilai-nilai yang seperti ini, seperti yang tertera ini adalah diperoleh dari cara mencari atau menentukan sudut yang berrelasi di berbagai kuadran. Untuk memahaminya akan diberikan contoh sebagai berikut. Yang pertama, tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, tentukan nilai dari tangan 2pi per 3, sin 7pi per 4, dan sekan 11pi per 6. Untuk mempermudah kita akan menggunakan yang pertama, kita ubah dulu saja ke dalam derajat. Kalau yang di sini tadi tangan 2pi per 3 kali sin 7pi per 4
dikali sekan 11 pi per 6 ini adalah bentuk radian. Nah sekarang kita ubah dalam bentuk derajat, sehingga tangen 2 pi per 3 itu sama dengan tangen 120 derajat. Sin 7 pi per 4 itu adalah sin 315 derajat, dimana pi adalah 180 dibagi 4 sama dengan 45 kali 7 ya 315. Kemudian sekan 11 pi per 6 yaitu 11 dikali 30 itu sama dengan 330. Jadi tangen 120 derajat, sin 315 dan sekan 330. Mana yang pertama kita ubah dulu bahwa tangen 120 itu pada kuadran kedua. Pada kuadran kedua tangen bernilai negatif. Nah, di mana tangen 120 berelasi dengan negatif tangen 60. Kemudian sin 315 itu pada kuadran yang keempat, sin bernilai negatif. Maka berelasi dengan 45 derajat, yaitu negatif sin 45 derajat. Kemudian sekan itu adalah balikan dari cos, jadi sepercos. Sepercos 330 derajat. Nah, di sini diperoleh bahwa tangen negatif tangen 60 itu sama dengan negatif akar 3. Negatif sin 45 derajat sebenarnya negatif setengah akar 3. Kemudian cos 330 berelasi dengan cos 30. Cos pada kuadran keempat bernilai positif, sehingga dari sini diperoleh seper cos 30 derajat. Sehingga diperoleh negatif akar 3 dikali negatif setengah akar 2 dikali 1 per setengah akar 3. Dari sini diperoleh negatif akar 3 kali negatif setengah akar 3 jadi setengah akar 6, kemudian dikali 1 per setengah akar 3 sama dengan setengah akar 6 per setengah akar 3. Nah, dari diperoleh dengan menggunakan pembagian ini, maka kita ingat boleh juga bahwa akar 6 itu sama dengan akar 3. Akar 6 itu sama dengan akar 3 dikali akar 2, sehingga bisa dibagi dari dua bagian, yaitu akar 6 itu sebenarnya akar 3 dikali akar 2, sehingga diboleh setengah akar 3 di akar 2 per setengah akar 3. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3 -1, jadi diperoleh hasilnya adalah akar 2. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu tanpa menggunakan tabel atau kalkulator, tentukan nilai dari tangen 270 kali cos 135 kali tangen 135 per sin 150 dari kali cos 225. Dengan untuk mempermudah, kita ingat bahwa sin 270 itu letaknya pada batas kuadran 34, yaitu sin 270 sebenarnya negatif 1. Benang cos 135 pada kuadran yang kedua bernilai negatif. Cos 135 sebenarnya negatif cos tangen 45. Kemudian tangen 135 sama pada kuadran yang kedua, yaitu berrelasi dengan 45 derajat, maka diperoleh negatif tan 45. Kemudian sin 150 itu pada kuadran kedua bernilai positif sama dengan sin 30 derajat. Kemudian cos 225 pada kuadran ketiga bernilai negatif cos 45, sehingga dari sini peroleh nilainya negatif 1. Cos 45 itu sama dengan setengah akar 2 jadi negatif setengah akar 2. Tangen 45 itu sama dengan 1 jadi negatif 1. Nah di sini negatif tangen 45. Sin 30 adalah setengah. Kemudian cos 45 di negatif setengah akar 2. Sehingga dari diperoleh negatif 1 kali negatif 1 sama dengan 1 dikali negatif setengah akar 2 jadi negatif setengah akar 2 per seperempat akar 2. Negatif setengah akar 2 per negatif setengah akar 2 dengan cara membalik di perkalian, maka setengah akar 2 itu sama dengan akar 2 per 2 bagi setengah akar 4 seperempat akar 2 itu dengan membalik, yaitu bahwa seperempat akar 2 itu sama dengan akar 2 per 4, jadi dibalik menjadi 4 per akar 2. Dengan diperoleh akar 2 dibagi akar 2 sama dengan 1, negatif 4 dibagi negatif 2 sama dengan 2. Jadi begitu juga misalkan tidak menggunakan cara yang seperti ini, langsung saja bahwa akar 2 bagi akar 2 1, kemudian negatif setengah bagi negatif seperempat itu sama dengan 2. Jadi nilai dari sin 270 kok
derajat kali cos 335 derajat, dan tangan 135 derajat per sin 150 derajat kali cos 225 derajat adalah 2. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.